Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah bin Khalaf adalah tokoh Quraisy kenamaan pada masanya. Beliau adalah pemimpin Bani Jumah. Beliau seorang yang kaya raya, hartanya berlimpah. Lama masa beliau menentang Islam, hingga terjadilah Futuh Makkah. Pada peristiwa Futuh Makkah, istri Safwan yang bernama bintu Walid bin Al-Mughirah masuk Islam. Sementara Safwan takut dan lari. Safwan lari dan menghindar dari Rasulullah SAW ke Laut Merah. Sepupu Safwan yang bernama Umair bin Wahab bin Khalaf sangat khawatir dengan kondisi Safwan, sehingga Umair mendatangi Rasulullah. Rasulullah SAW menyuruh Umair untuk menyusul Safwan dengan menitipkan selendang beliau sebagai tanda jaminan keamanan. Jika Safwan masuk Islam, maka selesai masalah. Jika tidak, maka Safwan leluasa berjalan selama 2 bulan. Kemudian Umair kembali ke Makkah dengan membawa Safwan. Safwan berkata, setelah sampai di kota Makkah, "Wahai Muhammad, orang ini datang kepadaku dengan membawa selendangmu, dan engkau mengajakku untuk masuk Islam dan datang menemuimu. Apabila aku mau menerima tawaran ini, maka selesai masalah. Jika tidak, maka engkau memberiku keleluasaan 2 bulan." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Turunlah kemari wahai Abu Wahab." Safwan berkata, "Tidak, sebelum engkau menjelaskan kepadaku." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Engkau bebas berjalan selama 4 bulan." Kemudian Rasulullah SAW mempersiapkan kaum muslimin untuk berangkat ke Hawazin di Hunain. Sebelum berangkat, Rasulullah mengutus seseorang untuk menemui Safwan, untuk meminjam kepada Safwan. Yang dipinjam kepada Safwan adalah perlengkapan dan senjata, kemudian 100 baju zirah, kemudian 50.000 dirham. Safwan berkata kepada Rasulullah, "Apakah dengan kerelaan atau paksaan?" Rasulullah SAW bersabda, "Bukan dengan paksaan, tapi dengan kerelaan." Kemudian Safwan meminjamkan segala yang dibutuhkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Safwan ikut bersama Rasulullah dan kaum muslimin ke Hunain dan ke Taif untuk melakukan perperangan dengan kaum kafir. Pada saat itu, Safwan pun masih dalam keadaan kafir. Kaum muslimin mengalami kemenangan di perang Hunain. Demikian juga dengan Taif. Ghanimah dari perperangan itu dikumpulkan oleh Rasulullah SAW di Ji'ronah, di sebuah tempat. Tempat itu merupakan sebuah mata air antara Makkah dan Taif. Ghanimah itu banyak sekali. Ada ribuan hewan ternak, ada ribuan dinar dan dirham, ada perlengkapan perang, ada baju zirah, dan bahkan para budak. Kemudian Rasulullah mengajak Safwan berjalan-jalan melihat ghanimah yang ada. Sesampainya di ribuan hewan ternak, kemudian Rasulullah berkata kepada Safwan, "Wahai Abu Wahab, apakah kamu suka ini?" Safwan menjawab, "Tidak." Kemudian Rasulullah bersabda, "Semua ini untukmu, hewan ternak ini." Kemudian Safwan berkata,
tidak ada hati seorang yang rela memberikan harta sebanyak ini kecuali hati seorang nabi. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hambanya Allah dan utusan Allah. Jadi setelah perang Hunain dan Taif, Sofwan bin Umayyah masuk Islam. Keislaman beliau sangat baik. Pada perang Hunain, baju zirah yang dipinjam oleh Rasulullah dari Sofwan itu banyak mengalami kerusakan. Sehingga Rasulullah berkata kepada Sofwan, "Jika engkau mau, aku akan menggantinya untukmu." Sofwan berkata, "Tidak, aku lebih mencintai Islam daripada baju zirah." Kemudian Rasulullah terus-menerus memberikan kepada Sofwan, sehingga pada saat itu dan mulai saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang paling dicintai oleh Sofwan. Sejak zaman jahiliyah, Sofwan terkenal sekali seorang yang dermawan, yang gemar memberikan makan dan mengundang orang-orang untuk memberi makan. Demikian juga anak keturunan Sofwan. Demikian juga para leluhurnya Sofwan. Sehingga dikatakan oleh para ulama, ada 7 orang yang berbaris, yang satu nasabnya, yang gemar memberi makan dan mengundang orang-orang untuk makan. Ke-7 orang itu, yang satu nasab itu adalah Ammar bin Abdullah bin Sofwan bin Umayyah bin Khalaf bin Wahab bin Huzzafah. Ke-7 orang itu terkenal sekali gemar memberi makan dan mengundang orang-orang untuk makan. Setelah masa keislamannya, Sofwan banyak belajar kepada Rasulullah dan kepada para sahabat yang telah lebih dulu masuk Islam. Sehingga Sofwan juga meriwayatkan hadis dan beliau mempunyai banyak murid. Di antara murid beliau adalah Sa'id bin Al-Musayyib dan Atha bin Abu Rabbah. Sofwan bin Umayyah wafat pada tahun 41 Hijriah.